Serial Dosa-Dosa Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai kali ini dan 10 video ke depan kita akan belajar bersama tentang dosa-dosa besar yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kita perlu untuk mengenal tentang dosa-dosa besar ini sebagai bentuk kewaspadaan bagi kita. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Sebagaimana kata seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri lakin litawakki, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi." Aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tetapi agar aku terhindar darinya. Siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, niscaya dia akan terjerumus di dalamnya tanpa sadar. Sebelum kita membahas tentang dosa-dosa besar secara detail, pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan beberapa muqaddimah, pengantar terlebih dahulu. Masalah yang pertama adalah bahwa dosa itu terbagi menjadi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta kesepakatan para ulama seperti dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Berarti ada dosa besar, ada juga dosa kecil. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, pelebur dosa bagi siapa yang jauhi dosa-dosa besar. Masalah yang kedua, apa patokan dosa besar? Sebagian para ulama mengatakan dosa besar itu terbatas pada 7, ada yang mengatakan 70, tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa patokan dosa besar adalah setiap dosa yang memiliki hukuman secara khusus di dunia. Ada hadnya di dunia. Seperti mencuri, dipotong tangannya. Membunuh dikisos. Berzina dicambuk, atau dirajam. Tergantung apakah dia sudah menikah ataukah belum. Ini menunjukkan bahwa mencuri, membunuh, berzina termasuk dosa besar. Karena ada hadnya, ada hukumannya secara khusus di dunia. Atau dosa tersebut memiliki ancaman di akhirat. Diancam tidak masuk surga, diancam masuk neraka, diancam dengan laknat, murka, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Ini seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Masalah yang ketiga, apakah dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat? Jawabannya iya. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dosa syirik lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Dosa membunuh lebih besar daripada dosa lainnya setelah syirik. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah SWT, wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Bahkan satu dosa kadang bertingkat-tingkat. Misalkan dosa berzina, tentu tidak sama antara orang yang berzina dengan tetangga, orang yang berzina dengan mahramnya, atau orang yang berzina di masjid dibandingkan di tempat yang lain. Atau di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Kemudian masalah terakhir, apakah pelaku dosa besar itu kafir ataukah tidak? Orang yang melakukan dosa besar, jika dia seorang muslim, maka dia adalah orang yang fasik,
orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi apakah dia keluar dari agama Islam? Ya, jawabannya tidak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pelaku dosa besar, ya, seorang muslim yang terjerumus dalam dosa besar, maka dia tidak kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkafirkan. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika ada dua orang beriman yang saling berperang, saling membunuh, tetap Allah mengatakan mereka adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Demikian juga dalam hadis yang mutawatir, Nabi SAW mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Andaikan pelaku dosa besar itu adalah kafir, mereka tentu tidak berhak mendapatkan syafaat. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, betul bahwa dia adalah orang yang maksiat, melakukan dosa, fasik, lemah imannya, tapi tidak kita katakan bahwa dia keluar dari agama Islam. Karena kalau kita kafirkan konsekuensinya banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya bahwa dia kekal di neraka selama-lamanya. Demikian beberapa mukaddimah penting ya untuk kita ketahui pada pertemuan perdana ini tentang dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different.